Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas materi mengenai hardware atau perangkat keras pada komputer. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak apa itu hardware? Nah, jadi hardware itu adalah kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Atau bisa dikatakan hardware sendiri itu merupakan komponen fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari hardware atau perangkat keras komputer. Yang pertama itu menerima input. Jadi di sini input yang dilakukan oleh pengguna komputer itu diterima oleh perangkat keras. Selanjutnya mengolah data. Artinya data yang telah diperoleh tadi itu akan diproses dan diolah menjadi sebuah informasi baru. Kemudian yang ketiga itu memberikan output atau menampilkan output kepada pengguna komputer. Yang terakhir itu menyimpan data. Jadi setelah melalui beberapa proses tadi, informasi yang dihasilkan oleh komputer itu akan disimpan. Selanjutnya itu ada karakteristik dari hardware atau perangkat keras. Yang pertama itu memiliki bentuk fisik. Nah, salah satu perbedaan dari software dan hardware adalah bentuknya. Software itu hanya dapat dilihat dari tampilannya, namun tidak memiliki bentuk fisik. Sementara hardware itu mempunyai bentuk fisik dan bisa dilihat dan dirasakan. Yang kedua, umumnya itu bersifat keras. Ya, beberapa contoh hardware antara lain kayak keyboard, printer, scanner, dan perangkat lain yang sifatnya itu keras. Kemudian terdapat di bagian luar komputer. Jadi kebanyakan perangkat keras ini letaknya itu di bagian luar dari komputer. Namun ada beberapa juga yang letaknya di dalam ya, contohnya kayak RAM, CPU. Kemudian keempat, sebagai media penghubung antara user dan software. Jadi hardware itu berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dan perangkat lunak, di mana akan menerima input kemudian memberikan output kepada user. Selanjutnya ada komponen dari perangkat keras, ada 4. Ada input, proses, output, dan storage device. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada hardware input. Hardware input sendiri itu adalah perangkat keras yang fungsinya itu untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Berikut ada beberapa contoh dari hardware input ya teman-teman. Ada keyboard yang biasanya kita gunakan untuk mengetik, memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media bagi pengguna. Kemudian ada mouse, biasa kita gunakan untuk menggerakkan kursor. Terus ada kamera yang memasukkan data berupa gambar. Kemudian ada mikrofon, memasukkan data berupa suara. Kemudian ada scanner yang biasanya untuk melakukan scan pada berkas-berkas. Kemudian yang kedua itu ada hardware proses. Hardware proses sendiri itu merupakan perangkat komputer yang fungsinya itu untuk mengolah data atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Jadi setelah proses input data, kemudian data tersebut itu akan diproses. Beberapa contoh dari hardware proses sendiri itu ada CPU, merupakan perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer. Kemudian ada juga motherboard. Tugasnya itu untuk melakukan pemrosesan data berupa papan sirkuit utama yang menghubungkan seluruh perangkat dari proses komputer. Kemudian yang ketiga ada hardware output. Hardware output adalah perangkat komputer yang fungsinya itu untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer. Misalnya monitor, fungsinya itu sebagai penghasil atau dia itu menampilkan gambar dari komputer. Jadi semua tampilan dari hasil berjalannya pemrosesan data komputer itu akan ditayangkan pada monitor. Kemudian ada printer, fungsinya sendiri untuk mencetak secara fisik data atau dokumen digital. Komponen dari perangkat keras yang terakhir itu ada storage device.
storage device itu adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik itu di dalam perangkat komputer maupun di luar. Jenis dari storage device itu ada dua. Yang pertama itu ada primary storage device, atau yang biasa disebut dengan memori utama atau memori internal. Jadi, primary storage device ini tuh merupakan bagian dari CPU. Dan fungsinya itu untuk menyimpan data-data hasil pemrosesan namun dalam waktu yang sementara. Contoh dari primary storage ini ada RAM. Yang kedua itu ada secondary storage device. Fungsinya sendiri untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Contohnya itu seperti hard disk, SSD, dan flash disk. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.